teman-teman, kembali lagi bersama saya Garunsya Sarina Jenadut, NIM 2201060001. Di sini saya akan membawakan materi berjudul larutan. Nah, di dalam materi ini saya akan membawakan 3 subbab materi. Yang pertama adalah larutan ideal, yang kedua termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, dan yang ketiga hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan. Mari kita simak video penjelasannya. Materi yang pertama yaitu larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik antar molekul-molekulnya atau gaya intermolekul pada molekul sejenis dan pada molekul yang tak sejenis adalah sama, atau dapat dikatakan gaya adhesi atau gaya kohesi. Sifat-sifat dari larutan ideal yang pertama mengikuti hukum Raoult, yang kedua sifat fisikanya adalah rata-rata dari sifat fisika komponen penyusunnya, yang ketiga tidak mempunyai sifat parsial molar volume, artinya volume larutan sama dengan jumlah volume komponen murni atau penyusunnya. Larutan ideal juga memiliki beberapa contoh, diantaranya adalah benzena dan toluena. Hal ini disebabkan karena kedua molekul memiliki ukuran dan struktur elektron yang serupa. Materi yang kedua adalah termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Pada proses pencampuran sejumlah N1, N2, Ni mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada Tp tertentu, dapat kita turunkan delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs G dari larutan ideal. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide, sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada Tp tetap dapat dilihat rumusnya pada slide. Karena X1 kurang dari 0 dan lebih dari 1, maka ln X1 kurang dari 0 dan Ag kurang dari 0. Artinya proses pelarutan berlangsung dengan spontan pada Tp tetap atau isotermal isobar. Untuk menentukan delta S dan delta V sebaiknya ingat kembali persamaan fundamental, dapat dilihat pada slide. Berdasarkan persamaan di atas, untuk larutan ideal berharga positif, artinya sistem dalam larutan menjadi semakin tidak teratur. Untuk menentukan delta V dan delta H, kita dapat menggunakan yang ada, yaitu pada slide. Maka untuk proses pencampurannya, rumusnya dapat dilihat pada slide. Dan untuk larutan ideal dari persamaan 1.26 terlihat bahwa target bergantung pada T dan fraksi mol tetapi tidak bergantung pada P. Oleh karena itu, pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal, selain interaksi antar molekulnya sama, volumenya juga sama sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Selanjutnya, materi hukum Henry. Bunyi hukum Henry sendiri pada suhu konstan jumlah gas yang diberikan yang larut dalam suatu jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang dalam kesetimbangan dengan cairan itu. Tekanan uap parsial suatu zat terlarut di dalam larutan ECA sebanding secara proporsional dengan fraksi molnya. Adapun persamaan dari hukum Henry sendiri adalah PB KB dikali X. Pada rentang komposisi di mana pelarut mentaati hukum Raoult, maka zat terlarut mentaati hukum Henry. Keterbatasan hukum Henry yang pertama hanya berlaku untuk larutan encel, dan yang kedua tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut, karena jika ada reaksi kimia maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Untuk contoh dari hukum Henry sendiri dapat dilihat pada slide. Berikutnya materi hukum distribusi Nernst. Menurut hukum distribusi Nernst, bila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Dalam campuran solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut. Setelah dikocok-kocok kemudian dibiarkan, maka akan terjadi dua fase yang terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut dikenal dengan tetapan distribusi atau koefisien distribusi.
Koefisien distribusi atau KD dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana KD sama dengan C2 per C3 atau KD CO per Ca. C1 atau CO adalah konsentrasi solut dalam pelarut pertama atau pelarut air. C2 atau CO adalah konsentrasi solut dalam pelarut 2 atau pelarut organik. Sesuai dengan kesepakatan, konsentrasi solut dalam pelarut organik dituliskan di bawah. Dari rumus di atas, apabila harga KD besar, solut secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak dalam pelarut organik, demikian sebaliknya. Selanjutnya, materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Sebuah larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi. Pertama, zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Kedua, zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Sifat koligatif larutan diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Keempat kategori tersebut terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Pada sistem pelarut murni titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik hanya akan dapat dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Bagian pertama, molaritas. Molaritas merupakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam satu liter larutan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung molaritas. Dan yang kedua, molalitas. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Dan yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan, terdapat dua fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau XT dan fraksi mol pelarut atau XP. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Dengan soal, tentukan titik didih dan titik beku larutan urea CONH2 2 kali 30 gram dalam 500 gram air. Untuk KB air sama dengan 0,52 dan KF air sama dengan 1,86 cm. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari delta TB dengan menggunakan rumus M kali delta KB sehingga didapatkan hasil 0,52 derajat Celcius. Dan untuk mencari titik didih larutan di mana 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,52 derajat Celcius sehingga hasilnya 100,52 derajat Celcius. Untuk mencari delta TB didapatkan hasil juga yaitu 1,86 derajat Celcius. Titik beku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius sehingga hasilnya adalah minus 1,86 derajat Celcius. Sekian video pembelajaran untuk materi larutan. Untuk kurang dan lebih materinya saya ucapkan mohon maaf. Thank you for watching guys.